kami dari mahasiswa Unila, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Kami mau menceritakan juga wawancara kakak tentang koperasi ini. Gimana jadinya kakak bersedia nggak? Boleh. Dulu mahasiswa juga. Boleh juga. Ya. Kak, boleh jelasin tentang sejarah koperasi produksi ini nggak sih? Sejarah koperasi ya? Iya. Sejarah koperasi ini sebenarnya udah dimulai dari tahun 2000-an gitu ya. Jadi awal-awal itu ada 4 koperasi, kita mulai di sini tapi semuanya gagal karena punya masalahnya masing-masing. Ada dari yang orang hutang lah, ada yang dari masalah sosialnya lah, pokoknya adalah yang bikin itu gagal. Nah, tapi kenapa masih tetap didirikan lagi yang kelima ini? Karena dari pemerintahannya itu pada melihat bahwa kalau pulau ini punya potensi, tapi hanya kurang satu saja, kurang menyatu gitu kan. Kalau misalkan dari segi ekonomi di sini merupakan salah satu ya penghasil dana daerah terbesar juga, karena setahunnya di sini itu rata-rata sekitar 108 miliar untuk dari penjualan ikan itu. Nah itu makanya masih ngeliat lah ada potensi, makanya didiriin lagi. Itu sejarahnya. Gitu. Kalau untuk tujuannya sendiri bisa tahu nggak sih nggak? Tujuannya, nah itu dari pendirian ini kita punya beberapa tujuan, dan ada tujuan yang paling besar tapi sekarang masih belum disampaikan. Pertama itu kita pengen membuat ikan-ikan yang diproduksi dari daerah sini itu bisa menembus pasar ekspor. Nah kemarin kita orang udah ngusahain mulai dari sertifikasinya, pelatihan manajemennya, seperti pengolahannya dan segala macamnya itu udah ada, jadi udah legal, udah lolos lah ibaratnya. Tinggal kita ngelakuin aja. Tapi masih ada beberapa kendala sih. Yang tujuan utamanya itu untuk melanjutkan ekspor. Untuk tujuan yang lainnya itu adanya koperasi ini supaya kita bisa membantu para anggota yang ada di koperasi, mulai dari ibu-ibunya, misalkan dia punya kerajinan tangan, hasil olahan kayak produk dari ikan gitu, kayak keripik, kayak makanan, masakan segala macam itu dijual di pasar, jadi nambah ekonomi untuk para ibu. Dari bapak-bapaknya ada yang punya pengusaha sih, punya tambak kerang hijau, ada yang nyari kepiting, ada yang nyari udang. Nah itu digabungin ke dalam satu kelompok dalam koperasi ini, yang mana nantinya ketika pemerintah punya program itu bisa disalurkan lewat koperasi untuk mereka. Kayak kemarin itu dari nelayan bubu dikasih bantuan bubu satu orang berapa itu 10 atau berapa gitu, pada 25 orang. Nah itu kan membantu dia orang, itu ada karena mereka tergabung ke dalam koperasi. Nah itu salah satunya membantu, jadi sebagai perantara lah. Kalau di sini itu pendaftaran sama keanggotaan organisasinya gimana ya? Pendaftaran sama ini ya, pendaftaran anggota koperasi ya. Sebenarnya di sini simpel sih, karena mereka juga udah berapa kali koperasi, jadi udah tahu. Tapi secara teknis yang pertama harus orang sini, harus orang Bandar Lampung maksudnya, karena ini kan tingkat provinsi. Jadi kalau misalnya orang Lampung pengen daftar itu bisa. Terus yang kedua itu harus ya sebenarnya bayar uang simpanan pokok sama simpanan wajib, yang itu per bulan. Jadi simpanan pokoknya itu 100.000, simpanan wajibnya itu sekitar 20.000. Nah itu nanti bisa diambil kembali kalau misalkan simpanan pokok itu bisa diambil sama simpanan wajib itu kalau misalkan dia udah mau keluar gitu. Kenapa kita butuh simpanan? Karena modal koperasi ini kan berasal dari para anggota, dari para warga. Nah itu merupakan salah satu cara untuk anggota berkontribusi. Kayak mana kita orang bisa belanja kalau misalkan nggak ada uangnya, sedangkan uangnya sendiri dapat dari para anggota. Nah di awal itu ada sekitar 37 anggota. Lambat laun
Agustus 2023 ada 47. Nah sekarang sudah ada sekitar 140-an lebih itu. Tapi ada beberapa yang belum daftar secara simpanan pokok, jadi baru mendaftar ngasih nama doang. Tapi ya secara legalitas itu dia belum. Bisa dijelasin nggak sih Kak kalau untuk produk dan layanan apa aja yang ditawarin dari koperasi ini ke anggota-anggotanya? Produk dan layanan koperasi ini ke anggota-anggotanya. Itu kita bisa lihat dari unit usaha yang ada di koperasi. Yang pertama itu kita ada 7. Kita ada 7 unit usaha. Jadi yang pertama itu Wasserda. Nah, Wasserda itu fungsinya untuk membantu para anggota yang mana para mayoritasnya nelayan sama pengolah. Kalau misalkan mereka punya kebutuhan, entah itu lampu, entah itu buat berangkat ke laut, itu bisa beli ke Wasserda. Nah itu salah satu yang ditawarkan koperasi. Yang kedua itu kios nelayan. Kios nelayan itu ditawarkan juga untuk para anggota kalau misalkan mereka punya produk hasil olahan ikan kayak keripik cumi ataupun sambal cumi atau segala macamnya, itu bisa dijual lewat kios koperasi. Nah yang ketiga itu sentra kuliner. Sentra kuliner itu ya itu tadi sebagai penarik perhatian untuk dari luar. Nah yang keempat itu 4 sama 5 unit pengering sama unit pendingin. Itu 2 unit itu diutamakan untuk menjebolin pasar dari kita ini ke tingkat ekspor yang mana udah. Nah terus yang ke-6 bener ya 6 ya. Yang ke-6 itu kita punya jasa angkut. Nah jasa angkut itu dari misalkan anggota punya kebutuhan nih produksi ikan segala macam, nah itu kita bisa bantu angkutin ke tempat untuk terakhir sortir terakhir. Nah yang ke-7 itu ada bengkel nelayan. Bengkel nelayan itu ya seperti namanya, kalau ada perahu rusak kita bisa bantu ikut benerin. Jadi itu produk dan jasa yang ditawarin dari koperasi ke anggota. Tapi kalau untuk kayak kan di situ ada 7 macam nih Kak, apakah dari keanggotaan itu bisa memilih bebas mereka mau terjun di apa atau memang dikelola oleh koperasi ini langsung gitu? Jadi mereka cuma sekedar menukar yang tadi Kakak bilang dari segi keanggotaan, dari segi pendidikan sama simpan pokok gitu. Nah ini kan yang namanya unit usaha ini kan dari anggota untuk anggota, otomatis yang menjalani juga anggota juga. Nah yang di kios itu semuanya anggota, yang menjalani anggota. Terus yang di bengkel nelayan juga anggota. Jadi ya dari anggota ke anggota sih, mereka bebas memilih mau kemana gitu sesuai dengan keinginannya. Kalau misalkan mereka inginnya ke satu unit, ya silahkan. Kalau misalkan enggak ya nggak ada pemaksaan. Kayak misalkan nih pendingin, sini kan jadi yang buat pendingin tuh ikan-ikan tadi hasil olahan. Kalau misalkan hari Sabtu Minggu kan mobil nggak ke Jakarta tuh, jadi yang tadinya dia orang kirim aja otomatis harganya jatuh. Nah sekarang bisa kita bahasanya kirim dulu ke pendingin, jadi harganya bisa tetap nggak dimanipulasi. Bukan dimanipulasi sih yang namanya ekonomi ada supply dan demand. Jadi harganya nggak ngedrop lah kalau misalnya supply banyak gitu. Jadi memang dari koperasi sendiri memang benar-benar mengembangkan anggota-anggotanya untuk bebas gitu ya Kak, memilih dari sesuai keinginan. Selama koperasi ini didirikan terus berjalan itu ada kendala nggak sih Kak? Terus kendalanya itu apa aja? Kendalanya? Iya. Dari segi manajemen ada, dari segi keuangan ada. Nah dari segi manajemen itu bukan kayak ke dokumentasi ya, bukan kayak ke dokumentasian ataupun ke surat-surat menyurat, kan udah bisa kayak handle paling bagus lah kalau di sini baratnya. Tapi manajemen dalam arti manajemen orang. Di sini kadang kalau suruh membayar itu susah, kita harus datang satu-satu orang. Tapi ada beberapa sih yang memang datang ke sini rajin gitu, nabung, bayar simpanan wajib, simpanan pokok. Tapi itu tadi masih ada kendala di orang-orangnya. Buat gimana caranya supaya mereka itu bayar ke sini, karena kita orang itu dapat uang buat mudahnya dari mereka. Nah jadi itu dari manajemen. Terus dari misalkan segi keuangan kita punya masalah juga tadi.
kita ini pengen ngejalanin ekspor ikan dari sini ke luar negeri, dan itu pun butuh modal yang gak sedikit. Karena kalau kita ambil orang sini aja yang bosnya itu kalau misalkan punya ikan perahu 3, itu buat beli solarnya aja 15 juta buat ngisi perahu sehari. Itu pun kalau dapat ikannya dia bisa balik lagi. Tapi kalau nggak dapat ya 15 juta itu buat solar habis. Nah, kalau misalkan 2-3 hari, ya berapa itu buat beli solarnya doang? Ada 45 jutaan. Makanya nggak cukup kalau misalkan kita orang sekali berangkat bawa uang itu 40 juta. Nggak cukup. Karena tetanggaku aja dia pernah sekali ngelaut baru cuma 40 juta. Nah, tapi kan lebih banyak. Kalau nggak kita ambil, sayang tuh. Makanya diambil aja itu semuanya. Jadi tetangga aku itu dia masih butuh 60 juta dan itu ngutang dulu. Nah, kalau kita koperasi pengen laut sendiri, itu modalnya nggak cukup. Kalau misalnya cuma 100-200 juta itu kan cuma bertahan berapa hari kalau misalnya segitu. Makanya kan butuh beberapa M. Nah, itu dari segi keuangan. Ya alhamdulillah dari pihak KKP sama Pemkot udah menyanggupi, tinggal kita orang jalanin aja kayak dokumentasi persyaratan apa segala macam, dan itu lagi proses. Itu sih kendalanya. Yang terakhir ya Kak, untuk semuanya hari ini, kira-kira harapan Kakak tuh apa sih Kak untuk koperasi ini ke depannya, terus kayak Kakak tuh pengennya seperti apa gitu ceritanya? Koperasi ini ya pengen tujuan utama koperasi tercapai, ya supaya kita ini bisa meningkatkan ekspor gitu. Jadi kalau misalnya udah tembus, otomatis pendapatan para pengelola itu bakal meningkat jauh lebih baik gitu. Karena bisa 2-3 kali lipat harga kita kalau misalnya kita jual di luar. Tapi kalau misalnya kita jual mentah, itu kita jual mentah ya di luar. Nah, kalau misalnya kita jualnya ke Jakarta ya harganya gini aja, mana labil lagi harganya itu, nggak bisa tetap gitu kan. Ya harapannya itu kalau kedepannya satu ekspor itu udah jalan, otomatis semua unit usaha yang lain bakal berjalan, karena modalnya nggak cuma dari para anggota yang mana kecil, 4 juta atau berapa juta per bulan, benar-benar kecil. Kalau misalkan dilihat dari perputaran ke sini, kalau misalkan semua anggota dan latihan semua orang di Pulau Pasaran itu nyatu, bisa bersatu gitu kan, kekuatan finansial kita ini sekitar 100 atau 200 juta itu dapat. Orang garam aja waktu bulan puasa kemarin, selama 2 minggu itu kita nggak ada sama sekali pembelian, tapi selama 2 minggu menjelang akhir udah mulai ada ikan tuh. Nah, udah mulai ada yang beli di koperasi lagi. 2 minggu itu 90 juta perputarannya, jadi benar-benar cepat. Ya harapannya itu ya bisa nyatu lah semuanya. Dan 90 juta yang tadi itu baru berapa orang doang, bisa dihitung pakai tangan, 5 orang doang kayak. Dan ini ada sekitar 61 pengolah. Bayangin kalau 61 ini semua balik di sini, sekitar 200 juta dapat per hari. Iya, hari lumayan banget itu bikin Banget. lagi Nah, ya. itu jadi potensinya gede. Tinggal gimana caranya supaya bisa manage, supaya ya nyatu lah sebenarnya. Sini yang orang persatuan sebenarnya. Masalah sosial. Kalau dari segi teknologi, dari segi administrasi dan manajemen di sini udah lumayan bagus, dan bahkan bisa jangkau bersaing lah sama daerah lain. Berarti pokoknya harapan intinya ya kepengen sih bisa ekspor itu sampai nanti ke Gulf, jadi bisa banyak perputaran dan update-update di unit lain juga ya Kak? Iya, saat itu berhasil semuanya bakal muncul. Makasih ya Kak ya. Iya. Jadi wawancara hari ini mungkin itu aja yang bisa kita tanya-tanyain juga ke depannya nanti. Semoga ya harapan-harapan yang ada di